Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zulfikar FX. Di video kali ini Mimin akan membahas salah satu SOP wajib yang perlu teman-teman ketahui dalam penggunaan BBMA multi time frame ya. Dan hari ini Mimin akan coba bongkar sedetail mungkin ya, yang berguna nanti buat teman-teman memanfaatkan dalam memvalidasi suatu sinyal ataupun setup. Ya, oke. Sebelum kita membahas lebih lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu, like dan share ke teman-teman juga, agar teman-teman selalu mendapatkan informasi terupdate setiap Mimin melakukan upload video terbaru. Dan jika sudah, mari kita lanjutkan ke pembahasan. Dan judul kali ini kita akan membahas tentang SOP wajib tentang penggunaan BBMA multi time frame ya. Oke. Salah satu SOP wajib ya, mungkin teman-teman sering terkena ya. Mimin masih banyak menerima chat itu tentang multi time frame, bahkan ada yang mengatakan sulit menggunakan 3 time frame, mau menggunakan 1 time frame saja ya. Bukan apa teman-teman, kita menggunakan multi time frame itu untuk pergerakan jarak yang agak jauh ya. Misalnya kalau kita lihat sekarang pada daily ya, di sini Mimin akan tunjukkan ya. Oke. Misalnya sekarang teman-teman menggunakan daily sebagai acuan. Contoh, kalau kita tidak menggunakan multi time frame di re-entry ini, kita akan terkena ya. Kita berharap di sini masih buy ya, di sini buy, re-entry buy valid, kita nggak TP, berharap jauh, turun lagi, di sini masih berharap re-entry buy, dan tiba-tiba dia turun sampai ke bawah ya. Nah, ini fungsinya multi time frame. Kadang-kadang ada juga yang re-entry yang tak sampai ke MA5 MA10 low. Nah, ini ya, ini tak sampai MA5 MA10 low, dia naik ya, dan seperti ini juga. Maka sebab itu kita sangat membutuhkan penggunaan multiple time frame ya. Oke, mungkin ini lebih ke cara memvalidkan saja ya. SOP wajib menggunakan multi time frame khusus untuk memvalidasi, dan Mimin akan contohkan yang terbatal juga. Di sini Mimin ingin menjelaskan terlebih dahulu dua sinyal, dan di sinyal ini ada penjelasan tersendiri ya. Oke, di sini Mimin akan jelaskan, dan kita fokus kepada dua sinyal yang ini ya. Kenapa, nanti ada alasannya tersendiri ya. Pertama, satu sinyal yang disebut dengan CSEK atau candle arah kukuh ya. Yang kedua kita namakan sinyal CSM. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, menurut teman-teman mana sinyal yang paling kuat di antara kedua ini? Sinyal CS arah kah atau candle momentum ya? Oke, bila teman-teman yang belum mengerti mana kekuatan yang membawa market, di sini Mimin akan jelaskan sekilas, baru kita lanjutkan dengan BBMA SOP wajib menggunakan multi time frame ya. Ya, di sini adalah sinyal yang benar-benar membawa pergerakan market adalah CSM, candlestick momentum. Nah, sebab itu Cego O'Malley sendiri itu mengatakan candle momentum hanya akan dimatikan oleh momentum ya, bukan arah dimatikan oleh arah. Oke. Nah, di sini kalau kita berfokus kepada candle arah, di sini teman-teman mungkin akan terkena. Di sini ada arah buy, dia turun. Ada arah sell, kita sell, naik. Di sini ada arah buy lagi, turun ya. Ya, begitulah kalau kita berfokus kepada candle arah kukuh. Makanya entry atau re-entry yang paling cantik itu terjadi setelah momentum, karena momentum akan membawa pergerakan market. Selama candlestick momentum tidak dimatikan dengan momentum, maka dia masihlah valid. Nah, itu berkenaan dua sinyal yang ingin Mimin tekankan. Nah, yang kedua Mimin ingin bahas tentang SOP wajib ya. SOP wajib. Oke, SOP wajib dalam penggunaan MTF, penggunaan BBMA
MTF, dan ini juga berfungsi sebagai cara memvalidkan reentry ya. Memang SOP wajib ini dia entry-nya agak telat ya. Kenapa telat? Karena dia harus menunggu candlestick momentum. Oke. Sekarang Mimin akan contohkan SOP-nya ya. Oke, di sini kita ambil di reentry pada daily. Di sini ada satu sinyal momentum ya. Kita tidak di sini, sebelumnya juga ada CSHK ya, tapi kita tak ambil, kita berfokus kepada reentry. Nah, apa ciri-ciri dan tanda reentry ini akan valid? Oke, sini mencontohkan bila reentry daily, TF berapa yang akan memvalidkan reentry tersebut ya. Sini mencatat supaya teman-teman tidak lupa ya, apa tidak sampai ini tersebut. Oke, tidak sampai kepanjangan. Kita apa? Oke, bila kita katakan ini adalah reentry daily, untuk dia naik, untuk dia valid, apa yang memvalidkan reentry ini? Nah, di daily ini kita sebut sebagai time frame pertama ya. Di sini mencatat daily adalah TF1. Oke. Apa yang memvalidkan reentry daily ini ya, untuk dia naik adalah CSM pada TF3. Kalau ini daily reentry, maka time frame 3 adalah H1. Oke, sekarang kita belum membahas time frame 2 ya. Kita langsung dari time frame 1 ke time frame ketiga. Kita turunkan kepada H1. Kita akan melihat kapan dia akan naik. Rectangle. Nah, kapan dia benar-benar akan naik? Setelah ada momentum. Ini momentum buy, ini momentum buy, dan tidak ada momentum sell. Ini dia baru benar-benar akan valid reentry daily. Intinya momentum H1 memvalidkan reentry pada daily. Nah, kadang-kadang, nah ini juga bisa menjadi PR buat teman-teman. Kadang-kadang bila H1 momentum, reentry ini dia tidak berlaku di MA5, MA10 low atau mid BB. Kadang-kadang dia sampai kepada low BB, baru dia naik. Bahkan kadang-kadang dia ada momentum sell juga di low BB, pas itu dia buat ekstrim, baru dia naik. Ya, oke. Itu SOP pertama. Ya, apabila time frame pertama re-entry, time frame ketiga adalah CSM, baru dia akan naik. Oke, sekarang juga Mimin akan tunjukkan re-entry pada daily yang tak sampai kepada MA5, MA10. Ini banyak yang bertanya. Contohnya ini ada momentum buy dan di sini ada re-entry buy. Ya. Di sini juga ada re-entry buy. Tapi dia tak sampai kepada MA5, MA10 dulu seperti ini. Ya. Untuk memvalidkan ini, ya, re-entry ini, kita tetap akan turun ke time frame ketiga. Oke, contoh ini untuk memudahkan ya. Re-entry 1 ya contohnya ya. Biar nanti ke sana nanti kelihatan. Di sini zone re-entry 2. Contohnya ini. Apa yang memvalidkan? Oke, re-entry 1, re-entry 2. Sekarang kita abaikan dulu time frame kedua karena kita mau fokus ke time frame 1.
ketiga, sorry. Sekarang kita lihat di time frame 3 apa yang berlaku. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Ini yang sebelumnya kita bahas, kita hapus dulu. Nah, di sini ada momentum buy sekaligus ada ekstrim. Lalu dia turun kembali membuat ekstrim, baru dia terbang untuk memvalidkan zone re-entry pertama pada daily. Nah, kalau ini momentum sell, kita berfokus kepada sell, maka di sini kita akan MC. Kenapa? Karena ini penurunan disebabkan re-entry buy pada daily. Dan kalau teman-teman melihat di time frame kedua atau di H4-nya, di sini adalah CSAK buy dan terlajak sampai ke low BB karena re-entry CSAK pada H4-nya. Ya, di sini juga teman-teman bisa lihat mula-mula dia momentum sell, dia naik membuat momentum buy dan turun sampai ke low BB, baru dia mengikuti setup daily. Nah, disinilah ya, disinilah kalau kita lihat ke time frame kedua, dia selalunya ada re-entry yang terlajak atau terlajak karena untuk melengkapkan daily. Ya, baru dia naik. Ya, di sini juga setelah CSAK baru dia akan terbang mengikut daily. Nah, itulah salah satu SOP wajib cara memvalidkan re-entry daily. Oke, sekarang jangan pakai daily. Misalnya mau pakai re-entry H4. Gimana kita cara memvalidasi re-entry tersebut? Oke, sekarang Mimin cari yang lebih clear untuk teman-teman mudah memahami ya. Oke, di sini ada candle arah kuku sell dan di sini ada re-entry sell. Dan untuk memvalidkan re-entry sell pada H4, M15 mesti ada momentum sell. Sekarang kita lihat M15, ada nggak momentum sell? Nah, ada di sini. Pertama dia momentum buy, kemudian dia buat momentum sell. Momentum sell ini memvalidkan dan mengikuti setup yang ada pada H4. Kenapa dia naik sampai ke top, lalu dia buat CS arah kuku, naik lagi, baru dia turun, ya, membuat momentum yang baru, baru dia turun kembali. Kenapa? Jawabannya karena momentum pada M15 ini adalah candle arah kuku pada H1, kenaikan kepada top BB untuk melengkapi re-entry pada H1-nya. Nah, di sini ya, ada candle arah kuku naik kembali untuk melengkapi re-entry. Bahkan di sini terlajak karena news ini ya. Tetapi ini adalah re-entry H4, memvalidkannya dengan momentum di M15 ini lebih selamat, cuman harus lebih sabar ya. Lebih sabar menunggu, karena kalau ini entry yang paling selamat ketimbang kita mengikuti re-entry pada M15 ini ya. Kenapa? Karena ini re-entry H4, yang memvalidkan re-entry H4 adalah momentum pada M15. Dan apabila teman-teman sudah mahir dalam multi time frame, teman-teman tidak perlu menunggu momentum di M15. Nah ya, tidak perlu menunggu momentum, bisa saja dari CSAK re-entry masuk. Nah, ini kita cerita di jalur yang benar terlebih dahulu. Di jalur-jalur nakal itu nanti urusan teman-teman sendiri ya. Oke, sekarang Mimin akan tunjukkan contoh re-entry yang gagal pada daily ya, contohnya ya. Oke, di sini teman-teman bisa lihat di kawasan ini ada re-entry buy. Ya, re-entry buy di sini. Ini valid, di sini valid. Sini ya, ini re-entry pertama. Di sini apakah valid? Kita lihat pada H1. Nah, di sini valid. Kenapa valid? Dia ada momentum buy, dia turun terlajak sampai ke low BB. Kenapa? Karena di time frame H4 ada sinyal CS arah kuku buy. Dia turun ke sini. Ini karena melengkapi
re-entry pada H4. Makanya dia naik sampai ke top BB. Oke, sekarang dia turun. Kita mau buy lagi di area ini contohnya. Nah, turunkan ke H1. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, di sini berlaku ekstrim, TP wajib, MHV. Dan kalau kita melihat kepada H4-nya, dia sudah berlaku candle arah kuku buy. Sepatutnya dia akan turun membuat buy ya. Ini kalau kita berfokus kepada daily, dan di sini kita bisa melihat di sini dia sudah menjadi hilang volume ya. Dan kalau kita naikkan satu time frame lagi, di kawasan ini kita naikkan satu time frame ke weekly, di sini yang berlaku adalah sinyal CS arah kukuh pada daily. Makanya dia akan turun. Jadi kita harus melihat ya, di mana time frame yang sedang membawa sinyal dan setup. Kita tunggu, jangan kita lawan ya. Oke, biar tidak terlalu panjang, mungkin sampai di sini dulu ya SOP wajib yang perlu teman-teman ketahui. Jadi SOP wajib Mimin catat sekali lagi ya dalam multi time frame. SOP wajib dalam BBMA MTF. Nah, teman-teman untuk lebih clear nanti dikaji lagi ya. Dikaji lagi. Jika TF1 setup re-entry ya, turunkan ke TF3, maka TF3 ada sinyal CSM atau sinyal momentum. Inilah yang memvalidkan re-entry TF pertama, TF3 ya. Nah, ini ya yang memvalidkan re-entry time frame pertama. Dan apabila time frame ketiga sudah ada CSM, baru perhatikan TF2. Apakah dia ada CSAK? Apabila ada CSAK di time frame re-entry time frame 3 perlu dimonitor. Apabila dia ada candle arah kuku sell, maka harus entry di low BB. Karena kenapa? Karena MA5, MA10 di time frame kedua, ini mencatat ya, MA5 atau MA10 di TF2 sama dengan low BB TF3 ya. Jadi kalau setelah CSM di TF3 misalnya ada re-entry, misalnya ini CSM, dia buat re-entry, di re-entry ini perlu kita monitor ya. Dan TF3 ini jadikan lagi dia sebagai time frame 1, turunkan kedua TF di bawahnya. Nah, itu dikaji dan diperhalus sekali. Mimin hanya membagikan secara bisa dibilang secara kasar ya. Untuk lebih mulus dan halus, teman-teman perlu mempraktek dan mengkaji tersendiri ya. Oke, cukup sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan menambah lagi kepahaman dalam cara menggunakan multi time frame dan cara memvalidkan suatu setup re-entry. Oke, next video mungkin Mimin akan kita bahas lagi. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kesilapan dari Mimin. Mimin akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.